kenalin, nama aku Olivia. Aku Ariestia Vinola Damanik. Aku Fani Siregar. Aku Maheswari Pitra Konita. Dan aku Sulasa Zurotunisa, kami dari kelompok 10. Nah, teman-teman, di sini aku sama teman satu kelompokku mau jelasin dikit nih mengenai metode oceanography. Salah satunya survei batimetri. Emang apa sih survei batimetri itu? Jadi, survei batimetri merupakan kegiatan pemetaan perairan, pengumpulan data, serta kondisi perairan. Data pemrograman hasil survei ini kemudian akan diolah, dievaluasi, serta disajikan dalam bentuk buku, peta, atau informasi lainnya mengenai kelautan. Selanjutnya, produk ini digunakan untuk kepentingan pembangunan dan sebagainya. Adapun tujuan dari survei ini ialah untuk mendapatkan data kedalaman dan kondisi topografi dasar laut. Di samping itu juga, data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi objek-objek yang mungkin membahayakan. Pemetaan batimetri dilakukan 3 tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas beberapa hal mengenai survei batimetri. Jadi tunggu apa lagi? Tonton video berikut sampai habis. Penjelasan mengenai echo sounder. Apa sih echo sounder itu? Dalam survei batimetri digunakan alat bantu berupa echo sounder. Echo sounder merupakan alat yang memancarkan gelombang atau sinyal ke dasar perairan untuk menentukan kedalaman suatu perairan. Echo sounder terbagi dari 3 jenis, yaitu echo sounder single beam, double beam, dan multi beam. Pembeda dari 3 jenis echo sounder ini berdasarkan letak pengukurannya dan dari sinar pemancar gelombangnya, yang mana teknik akustik ini memancarkan sinar dari kapal ke dasar laut dan dipantulkan lagi ke kapal. Untuk echo sounder single beam, pemerumannya tegak lurus dengan garis pantai dan sinar yang dipancarkan satu. Untuk echo sounder double beam, pemerumannya sejajar dengan pantai dan sinar yang dipancarkan 2. Sedangkan untuk echo sounder multi beam, sinar yang dipancarkan banyak bisa sampai 256 beam. Alat dan bahan. GPS echo sounder yang digunakan untuk mengukur kedalaman perairan dengan menggunakan gelombang suara yang dipantulkan ke dasar perairan. Yang kedua, ada notebook atau laptop yang digunakan untuk menyimpan data yang didownload dari alat GPS echo sounder. Yang ketiga, ada perahu yang digunakan untuk membawa surveyor dan alat-alat pengukuran menyusuri jalur-jalur sounding yang telah ditentukan. Yang keempat, ada papan duga yang digunakan untuk pengamatan fluktuasi muka air laut. Dan yang terakhir, ada peralatan keselamatan seperti life jacket untuk dipakai oleh surveyor agar terhindar dari bahaya saat di perahu. Di sini aku akan menjelaskan mengenai peta batimetri. Merupakan output atau hasil dari survei batimetri, di mana peta batimetri akan menunjukkan kedalaman dari suatu perairan dan membentuk gambaran topografi dari perairan tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari peta batimetri perairan Pulau Lirang yang disusun oleh Hanifah 2016. Seperti yang terlihat, secara umum peta batimetri disusun dengan tata letak atau layout seperti pada gambar. Terdapat sumber instansi atau universitas terkait, lalu ada judul peta, lalu ada penyusun, arah mata angin dan skala, lalu terdapat legenda mengenai keterangan, garis-garis ataupun warna, ada inset peta atau titik lokasi peta dalam skala yang besar, dan ada pula sumber peta. Pada peta menunjukkan warna biru yang semakin gelap menandakan perairan yang semakin dalam, di mana semakin menuju laut lepas maka semakin dalam pula kedalamannya. Garis-garis ini merupakan garis kontur atau garis yang mewakili garis imajiner yang sesuai pada dasar laut yang memiliki kedalaman yang sama. Kedalaman perairan tersebut ditunjukkan oleh angka-angka berikut yang saya contohkan pada garis kontur ini menandakan kedalaman sebesar 20 meter pada garis yang sama ini. Lalu jika pada kedalaman ini berarti menandakan kedalaman sekitar 95 meter. Garis kontur yang rapat menandakan wilayahnya yang semakin curam, seperti pada daerah ini ataupun daerah ini. Sebaliknya, semakin renggang garis kontur, maka akan semakin landai. Contohnya ada pada daerah ini.
Peta topografi sendiri memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, seperti menjadi acuan lajur pelayaran, perencanaan bangunan pinggir pantai, untuk mengetahui kondisi morfologi pantai, dan juga untuk mengetahui adanya bencana tsunami. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai metode survei batimetri. Metode survei batimetri merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan guna mengetahui kedalaman atau batimetri suatu perairan. Survei batimetri terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode konvensional dan metode modern. Yang pertama, metode konvensional merupakan metode yang menggunakan bola duga dalam mengukur kedalaman. Prinsip dari alat ini adalah sebuah tali yang dibebani dengan timah yang berat, lalu diturunkan ke dasar perairan untuk mengukur kedalaman perairan tersebut. Yang kedua, yaitu metode modern, yaitu metode pengukuran kedalaman dengan menggunakan alat gema suara, yaitu echo sounder. Instrumen echo sounder ini menggunakan transducer dan receiver. Prinsip dasar dari echo sounder ini adalah transducer akan memancarkan gelombang akustik ke dasar perairan atau mengirimkan pulsar gelombang ke dasar perairan. Gelombang akustik tersebut akan dipantulkan oleh dasar perairan lalu diterima oleh receiver. Waktu dari pemancaran gelombang akustik oleh transducer hingga gelombang dipantulkan dan ditangkap kembali oleh receiver digunakan oleh echo sounder untuk menentukan kedalaman. Lalu waktu yang diperlukan hingga gelombang akustik diterima oleh receiver akan dicatat dan dikombinasikan dengan koordinat menggunakan GPS. Dalam survei batimetri terdapat 3 tahapan, yaitu pertama, metode pra-survei, metode survei, dan yang pasca survei. Yang pertama, metode pra-survei. Dalam metode pra-survei dilakukan persiapan. Persiapan meliputi pengambilan data tahap awal, mobilisasi personil dan peralatan, pembuatan jalur pemeruman, penentuan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam survei, pengecekan kelengkapan dan peralatan yang akan digunakan untuk pengambilan data, serta kalibrasi peralatan. Dan yang kedua yaitu metode survei, meliputi pemasangan alat survei dan pemeruman. Pemasangan alat di atas kapal harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kondisi kapal yang tidak bisa diam. Lalu harus dipastikan juga posisi transducer terhadap kapal survei berada pada posisi yang sebenarnya. Setelah peralatan dipasang dalam posisi yang tepat, maka dilakukan pemeruman sesuai dengan jalur perum yang sudah ditentukan. Penggunaan echo sounder merupakan penggunaan pengukuran kedalaman secara tidak langsung dengan mengukur waktu tempuh pulsar gelombang akustik yang dipancarkan oleh transducer. Dan yang ketiga yaitu metode pasca survei. Dalam pasca survei akan dilakukan pengolahan data guna mendapatkan gambaran batimetri atau peta batimetri. Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan software pendukung yang dapat mempermudah dalam memahami hasil survei dan juga menghasilkan informasi yang bermanfaat sesuai dengan yang direncanakan. Data yang didapatkan dalam survei berupa raw data, yaitu data yang belum terkoreksi dalam kedalaman transducer dan pasang surut. Raw data tersebut berisi informasi tentang waktu pemeruman, posisi koordinat titik fix perum yaitu X dan Y, dan data kedalaman hasil pembacaan transducer yang disimbolkan dengan Z. Hasil raw data tersebut merupakan data kedalaman terhadap perairan pada saat pengukuran, sehingga diperlukan adanya koreksi pasang surut. Besarnya koreksi pasang surut adalah besarnya nilai kedalaman yang telah dikoreksi dengan transducer, dikoreksi dengan nilai reduksi sesuai kedudukan permukaan laut pada waktu pengukuran. Setelah koreksi pasang surut dilakukan, maka akan didapatkan kedalaman sebenarnya sehingga data dapat diolah dan digunakan dalam pembuatan peta batimetri. Ini KM Jaguar Pak, jadi kapal ini yang kita gunakan buat survei Pak. Ini KM Jaguar yang akan kita gunakan untuk survei. Di sini sudah terinstal beberapa peralatan survei, terutama multi beam echo sounder. Iya Pak, tepat sekali Pak. MBES. Mas Teguh ini adalah salah satu staf di PKLP, ya. Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai. Nah, Mas Teguh akan menjelaskan kepada Sobat Geo apa saja yang kita laksanakan di BIG untuk mendapatkan batimetri. Bagaimana proses yang panjang sehingga nanti kita bisa ekstrak datanya menjadi data batimetri. Silakan Mas Teguh, kita mulai dari mana? Siap Pak, ini mungkin dari instrumennya dulu Pak. Oke. Instrumennya sebenarnya MBS-nya kepasang ke dalam air Pak. MBS itu ada di pipa kuning ini, iya. Sobat Geo. Kemudian alatnya berada di sana. Sayang kita nggak bisa shoot ke sana ya? Mungkin bisa. Oh, dari sini atau ya. dari jendela sana mungkin? Iya. Ya oke, siap. Jadi draftnya itu 1 meter di bawah kapal Pak. Oke.
Jadi di bawah lunas kapal 1 meter itu sensor transducernya Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau di sini unit itunya Pak, topside-nya. Jadi yang ada di atas, jadi controllernya si sensor yang di bawah. Sensor diturunin sedalam 1 meter dari muka perairan. Iya betul. Kemudian sensor mengirimkan data ke Topside. topside. Oke. Iya. Jadi selain di situ ada sensor MBS-nya Pak, di situ ada juga sensor motion-nya Pak. Jadi sensor pergerakannya. Jadi kan kapal ini kalau di laut kan gerak-gerak ya Pak. Iya. Kadang dia miring-miring, berapa derajat miring rollnya, pitch-nya berapa, yaw-nya berapa, dan di situ juga di tiang yang kuning itu ada juga sensor motion-nya untuk mengetahui pergerakan si sensor MBS-nya Pak. Oke. Ya. Terus data ini punya interval berapa waktu dikirim ke topside? Jadi semua sensor ya Pak, baik MBS, MRU dan GPS itu kita per 1 Hz kita bisa setting itu ketemunya jadi selalu simultan waktunya Pak. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa.